Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema kita kali ini Sagittarius adalah karma dirinya yang telah menyakitimu. Kira-kira siapa dan bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan juga kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya yang tiap hari saya upload ya, kalau algoritma YouTube tidak memberitahukan, kalian yang bisa langsung lihat ke playlist saya. Setiap hari saya upload judul-judul terbaru untuk kalian ya. Silahkan kalian lihat ya, baik karir, keuangan, percintaan, dan games-games lainnya, semua ada di playlist. Silahkan kalian lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Dirinya ya yang menyakitimu, dimana dia sekarang mendapatkan karma, atau apakah karma yang akan dia dapatkan setelah menyakiti kamu, Sagittarius. 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 Sagittarius, Sagittarius. Oke, kita lihat apa yang terjadi di sini. Wah, the moon. Saya melihat di sini ya, ada beberapa yang tidak setia kepadamu, Sagittarius. Dia merasa bahwa saya bisa kok tanpa kamu. Ya, atau ini energinya juga bisa terbolak-terbalik. Ya, bisa mungkin di diri Sagittarius juga. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, ya. Kalau ini energimu berarti, kalau ini yang terjadi, ini adalah energimu. Kalau tidak berarti energi pasanganmu, orang yang terkoneksi dengan dirimu, ataupun energi Sagittarius lainnya yang terkoneksi juga dengan Sagittarius. Kalian menyesuaikan saja, karena ini energi general, energi banyak Sagittarius. Saya ambil energi yang paling dominan, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Bisa juga yang terjadi pada dirimu. Kamu bisa menyesuaikan. Ya, kamu mau energimu 100%, silahkan personal reading. Seperti gitu ya. Oke, di sini ada the moon ya, dimana dia merasa sendiri, sepi ya tanpamu Sagittarius. Walaupun mungkin kondisinya sekarang ya, dia mungkin sudah mempunyai pasangan, penggantimu. Tetapi dirinya tetap bersama, hatinya tetap merasa memilikimu, menginginkanmu. Ya, dan menyesal apa yang pernah dia lakukan, terutama meninggalkanmu demi orang ini yang dia rasa jauh lebih baik dari dirimu. Dia rasa sepi, walaupun mungkin dia dipenuhi dengan banyak cinta, dia dipenuhi dengan banyak keramaian, bahkan mungkin pasangannya lebih kaya dari dirimu. Ini bicara materi ya, ataupun mungkin dia sudah up dengan jabatan, dengan keuangan, tetapi dia rasa sepi. Kenapa? Karena tidak ada dirimu. Ini bisa di pasangan, mantanmu, pasanganmu yang berpaling ya, ataupun mungkin kondisinya sahabatmu yang mana ya pada saat bersamamu mereka nggak biasa aja Sagittarius. Mereka ember-ember, cibir-cibir, suka kepo ya. Tetapi pada saat kamu sudah pergi, hilang dari circle mereka, mereka sepi. Serasa ya begitu kan?
Pada saat kita bersama kan rasa pandang enteng. Siapa sih Sagittarius, siapa? Oh Sagittarius ya, oh ya. Akhirnya jadi bahan pembicaraan, apalagi aib Sagittarius ya. Masalah cinta ditertawain. Karena ada toksik di sini ya. Serasa dirinya paling sempurna. Jadi dia melihat dari sisi Sagittarius yang tidak sempurna. Karena dia membandingkan dirinya dengan dirimu. Dan kamu tuh masih jauh di bawah dia gitu. Seolah-olah kalian itu berkompetisi. Bahkan berkompetisi tidak sehat. Ini bicara pasangan juga. Dimana mungkin dia mendapatkan orang sosok di luar sana yang mungkin dia merasa bahwa lebih dari Sagittarius. Maaf agak berisik ya. Yang mana akhirnya dia berpaling karena dia merasa bahwa Sagittarius itu nggak punya apa-apa dibanding orang-orang ini. Ya, dia berpaling. Mungkin ya Sagittarius nggak seksi juga. Mungkin dia melihat kamu seksi dulu, pintar, kaya. Casing doang, pak pemalsuan. Ya, ternyata kamu juga ngos-ngosan. Ya memang kan seperti gitu. Kita kan harus menikmati hasil kita, ya kan? Tetapi mereka berpikir bahwa kamu tuh udah punya aset gitu. Ternyata kamu juga perintis, bukan pewaris gitu. Ya, jadi ibaratkan kamu tuh kayak macam ya kaya karena mencari, bukan karena kaya duduk diam. Dan ini mereka hanya mau hasil ya. Ada seperti gitu pasanganmu sehingga mereka merasa Sagittarius tuh apa sih? Gak penting. Ada beberapa yang mungkin meninggalkan Sagittarius pada Sagittarius sudah gak mempunyai apa-apa atau lagi terpuruk. Dia menyesal, kenapa kamu sudah bisa bangkit kok saat ini, walaupun perlahan. Ya. Walaupun perlahan, dan orang-orang yang meninggalkanmu tuh merasa bahwa wah Sagittarius ini walaupun dia terpuruk, dia bisa nyaman ya. Kenapa saya bilang di sini bicara karma? Ya karena macam demun dia merasa kesepian tanpamu. Dia tahu bahwa orang-orang toksik banyak di sampingnya, sedangkan orang-orang tulus seperti Sagittarius saya mencampakkannya, meninggalkannya, dan sekarang dia nggak mau bersamaku atau dia menjaga jarak. Dimana saya sudah menjatuhkannya. Di sini ada Five of Cups. Tetapi dia perlahan bisa up. Sedangkan saya begini-begini aja terpuruk. Ini contoh ya. Contohnya kamu seorang ibu rumah tangga, pasanganmu pemalas ya, tapi nggak mau dibilang pemalas. Jadi dia menceritakan aib-aibmu supaya kamu malu di keluargamu, di lingkungan, di tempat kerja. Akhirnya kamu terpuruk. Ya sudah nggak nafkahi. Ibaratnya kamu sudah jatuh tertimpa tangga lah. Ya. Tetapi ternyata kamu di rumah aja santai ya. Mungkin kamu resign karena mungkin tekanan mental. Ini contoh ya. Kamu resign tekanan mengambil keputusan yang sangat berat. Ataupun mungkin karena ya mau jaga anak. Siapa yang mau jaga anak saya? Ini contoh ya. Sedangkan kondisi saya sudah gak mampu. Saya gak mampu kerja, gak jaga anak. Waduh repot, karena pasangan pemalas. Ini contoh ya. Karena saya merasakan energi yang paling dominan tuh seperti itu. Ada pasangannya yang tidak seimbang. Hanya mau minta duit aja. Mau minta enaknya aja dari Sagittarius. Ya. Menuntut haknya tanpa ada melihat kewajiban dia tuh sebagai seorang pasangan itu kayak gimana gitu. Ya. Dimana saya merasakan di sini energinya dia mempermalukanmu karena ya dia tidak mau dipermalukan gitu. Padahal sebenarnya Sagittarius tidak mempermalukan, dia saja yang merasa. Karena memang benar. Kalau kita merasa kan berarti memang benar kan. Dan akhirnya ya kamu tekanan mental. Atau mungkin kamu bercerai, tekanan mental. Gak mau dicibir-cibir sama orang-orang toksik di sekeliling kamu. Akhirnya kamu resign, ini contoh. Tetapi ternyata rezeki kamu bagus. Kenapa? Kamu mungkin jualan online di rumah sambil jaga anak. Kamu jualan online, kamu jadi reseller, kamu jadi content creator, kamu jadi apa ya, di rumah-rumah aja, tapi tetap bisa menghasilkan walaupun sedikit, tetapi tidak mengeluarkan uang loh. Dibandingkan kerja di kantor ya, hasilnya contohnya ya 5 juta, ini contoh. Kamu di kantor itu hasilnya gajimu 5 juta. Gajimu 5 juta, transportasi 2 juta, kebutuhan sehari-hari 2 juta ya. Terus belum make up dan apa segala macam, belum makan minus. Ini contoh ya, belum kebutuhan anak, pulang capek di kantor tekanan minus pula, masih pinjam-pinjam sana sini karena kurang. Kenapa? Karena pasanganmu pemalas gitu. Tetapi kalau seandainya kondisinya yang saya melihat di sini bahwa kamu keluar dari zona toksik, berani untuk berkata tidak dengan orang-orang yang tidak sevibrasi dengan dirimu, walaupun mungkin kamu kerja di rumah aja, tetapi ya contohnya kamu bisa menghasilkan 3 juta.
tapi enjoy, happy, quality time dengan anak, ya. Fokus untuk dirimu dan makan, bukan pergi gaya hidup, tekanan, nggak ada. Dan lebih enjoy, walaupun mungkin gaji besar tapi tekanan, malah minus tadi yang saya bilang, karena gaya hidup. Ya karena dituntut untuk mungkin harus berpenampilan menarik, otomatis kan harus beli pakaian, harus beli make up. Ini contoh kalau wanita, ya. Jadi dia merasa bahwa kamu kok bangkit ya, bisa ya Sagittarius. Dia merasa terpuruk dan dirinya sekarang saya lihat mencari kerjaan sana sini, ya nggak dapat. Sedangkan kamu santai-santai orang yang datang ke kamu, dia merasa marah. Ya kenapa? Ibaratkan rezekinya tertutup oleh semesta, ditutup oleh semesta. Ini kita bicara rezeki, kenapa? Karena dia menutupi rezeki orang loh. Iya kan? Siapa yang menutupi rezeki orang, siap-siap rezekimu tertutup. Ya, berikutnya Three of Wands, ya. Ini ada orang yang iri dengki, yang dimana sekarang saya lihat dia sudah siap, sudah jatuh dalam jurang yang dia gali sendiri. Macam contoh dia memfitnahmu, ya, dia dibilang menjelek-jelekimu. Macam contoh dia menjelek-jeleki dan memfitnahmu ke orang A untuk mendapatkan simpati dan ya pokoknya intinya bagaimana caranya supaya orang A membencimu juga. Tapi ternyata orang A ini malah tahu kebenaran bahwa oh Sagittarius nggak gitu, ya. Ternyata kamu tuh yang kayak gini. Jadi ibaratkan orang itu dia menelanjangi dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri atau membongkar aibnya sendiri, bahwa dialah yang salah. Dimana seorang A ini tahu bahwa Sagittarius ternyata tidak seperti gitu, kamulah yang begitu. Dan dia malu sendiri karena ketahuan bahwa dia berbohong, ya, ketahuan bahwa dia menfitnah, bersilat lidah. Ini entah dalam pekerjaan, untuk cari muka, kepimpinan, ya pimpinan merasa bahwa kayaknya Sagittarius tidak seperti gitu kok kamu. Jadi ada penilaian tersendiri dari pimpinan ataupun dari keluarga kalau dia cari muka, ya, mencari pembelaan. Ini ada beberapa, ya, yang kurang, maaf agak berisik ya, yang tidak suka kalau Sagittarius bangkit, tidak suka kalau Sagittarius up, entah dalam karir, entah dalam rezeki, ya. Dia ingin kamu jatuh dan mereka suka. Saya lihat di sini orang-orang ini suka sekali ya kalau kamu jatuh, ya, kayak macam dia membungkus dalam satu senyuman rapi, ya. Ibaratkan saya ini memberikan hadiah nih, hadiahku senyuman dengan baik, tulus, tapi sebenarnya tuh dia mau menusukmu loh, mau menikahmu secara tidak langsung. Yes, saya berhasil untuk menaklukkan Sagittarius. Yes, saya berhasil dan saya senang Sagittarius jatuh. Entah dia yang bikin, entah bukan. Kalaupun bukan dia yang bikin pun, dia macam seolah-olah siapa ya yang bermasalah dengan Sagittarius. Saya senang sekali kalau Sagittarius ini hancur. Nah ini ada beberapa temanmu sendiri loh kan. Dan Sagittarius saya lihat kamu sudah tahu, tapi masih ada di circle itu. Kenapa kamu masih mau dekat-dekat orang toksik, ya? Ini mungkin teman-teman ini ya, teman-teman satu kantor, satu permainan, satu grup lah pokoknya gitu. Dia gak suka kalau kamu lebih dari dirinya, tukang iri, ya. Tapi masih berteman, masih seolah-olah Sagittarius juga penuh dengan canda tawa. Dan Sagittarius saya lihat juga di sini merasa bahwa kayaknya saya juga gak senang sama dia, tapi kamu masih bertahan. Jadi pemalsuan semua. Ataupun mungkin kondisinya ya Sagittarius walaupun sudah jauh berpisah dengan dirinya, tapi serasa kayak mereka masih kepo, kalian saling kepo. Si ini si itu, ya. Tapi kalau ketemu kayak welcome, kayak orang baik, orang hebat, orang merindukan. Padahal mulutnya suka kepo dan suka ember, menertawakan kekurangan orang, ya. Tuh Queen of Pentacles, ya. Saya lihat di sini lebih banyak rezeki Sagittarius ya dibandingkan orang-orang yang suka ember, ya. Prestasi juga Sagittarius. Walaupun mungkin Sagittarius ya biasa-biasa aja, tapi mereka tuh merasa bahwa kamu tuh kayak macam ada sesuatu yang mungkin kamu pakai pakatan Sagittarius, makanya mereka jengkel sama kamu.
emosi. Kamu tuh selalu berhasil, walaupun mungkin kamu di rumah saja, tidak bergerak pun, ataupun mungkin kamu nggak cari muka ke pimpinan, tapi pimpinan kok kayak macam lebih up kepada kamu, kok pimpinan lebih sayang sama kamu, kok pimpinan lebih percaya sama kamu. Ini contoh. Kamu ditempatkan di posisi yang bagus, padahal kalau dibilang saya punya saya punya kapasitas juga, bisa mampu di tempat itu, tapi kenapa kamu yang diberikan kesempatan, Sagitarius? Nih ada yang cemburu, mungkin dia sudah lama bekerja di situ tapi kok nggak naik-naik jabatan, malah kamu yang dipercayakan, ya. Itu sangat luar biasa sakitnya memendam itu, karena saya lihat di sini ada yang memang ambisi, ya. Ini orang-orang ambisi banyak nih, ambisi tapi ya dalam hati, ya. Bagaimana caranya melengsarkan Sagitarius atau membuat Sagitarius menderita. Dan bahkan mungkin ada beberapa ya yang merasa bahwa Sagitarius sudah menderita nih, dia sudah senang, tapi ujung-ujungnya kok macam contoh ya, wah dia dicampakkan pasangannya gitu, tapi ataupun mungkin berpisah dengan pasangannya, dia senang karena kamu kayak macam orang, ya kalau mau dibilang orang cacat gitu bahasanya gitu ya. Tetapi kok dengan kok sampai saya bicaranya sudah belepotan ya, kecacatan kamu ini contoh kita bicara ini ya, artinya kecacatan itu kan berarti tidak sempurna kehidupan kan, macam contoh cerai atau apa gitu, berarti kamu malu atau apa ya, mungkin kamu malu tetapi rezeki kamu nggak habis-habis. Itu yang dia, ya ampun kenapa ya Sagittarius seperti gitu ya, dia masuk di jurang pun masih bisa bersinar gitu. Dia emosi, walaupun mungkin dia cuman kepo ya, karena ada beberapa nih nggak suka, pokoknya intinya nggak suka sama kamu, nggak suka dengan keberhasilanmu, walaupun mungkin kamu sudah hilang dari circle itu. Macam contoh tadi kan saya bilang kamu di perusahaan, jadi dia emosi sama kamu gitu ya, emosi sama kamu karena ya jabatan bagus dipegang oleh kamu, tapi pas kamu sudah keluar juga ya dari perusahaan ini contoh, tapi kamu masih tetap bersinar, di tempat lain pun kamu bersinar, atau bahkan kamu cuman di rumah aja bersinar sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir gitu. Dia merasa bahwa Sagittarius kamu tuh penuh dengan keberuntungan. Ini banyak yang memang merasa dari materi ya. Tuh ada Seven of Wands ya, dimana saya lihat akhirnya dia merasa bahwa apakah memang saya yang ada penyesalan di sini. Apakah saya memang jahat kepada Sagittarius sehingga hidupku begini? Apalagi bicara pasangan ya. Bicara pasangan. Ataupun mungkin di sini juga ada pimpinan toksik yang mana mungkin kondisinya dulu dia merasa bahwa saya memberikan kamu kerjaan tapi kok dibilangnya kok kamu kerjanya salah-salah terus. Jadi di sini ada dua versi ya, pimpinan yang memang menyukai kinerja kamu, ada juga saya lihat di sini pimpinan yang ya namanya orang tidak bersyukur ya, mau kalau dibilang mau serakah gitu. Jadi mau mendapatkan yang lebih dari karyawan-karyawannya tapi tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Ini ada juga. Dimana Sagittarius itu kan orangnya agak sedikit nggak bisa disetting ya. Jadi kalau dia kerja, ya kerja aja gitu, sesuai dengan tupoksinya. Kalau tidak ya dia bicara apa adanya gitu. Tidak bisa main nipu-nipu gitu ya, macam kayak macam belut ya, bersilat lidah ataupun liar-liar gitu ya, nggak bisa. Jadi dia tuh polos-polos aja. Jadi ada beberapa yang memang pimpinanmu tuh nggak suka sama kamu karena kamu nggak bisa mengikuti cara dia yang salah gitu, atau tidak bisa mendukung atau tidak bisa ada di kubu dia. Nah ini ya, dan akhirnya kamu resign dari pekerjaan itu. Ini ada yang beberapa resign karena tidak baku cocok juga dengan pimpinan, sudah tidak baku cocok dengan pimpinan ya, karena ada beberapa dari hak kamu yang tidak sebanding dengan apa yang sudah kamu keluarkan, yaitu keringatmu ya. Jadi ada yang merasa bahwa saya menyesal ya, saya menyesal mengeluarkan Sagittarius karyawan yang begitu loyal. Kenapa? Karena susah untuk mencari karyawan seperti Sagittarius. Ya mungkin banyak, tetapi yang jujur, yang polos ya, yang polos tapi nggak bodoh gitu. Nah ini dia merasa seperti gitu. Ini ada beberapa juga, bekerja keras, ambisi juga, tetapi ambisi tidak sikut menyikut. Dia tahu kamu berambisi tapi tidak sikut menyikut ya. Artinya ya kamu punya ambisi karena
kemampuanmu, bukan cari muka, jelek-jelekan orang lain. Nah ini, jadi karma-karma orang yang menjelek-jelekanmu nih, ya, dia merasa kesepian, merasa tambah emosi karena rezekinya tertutup, dihalangi semua impiannya karena tukang iri, ya. Melihat kamu lebih up dari dia, dari mungkin kamu sekarang sudah mempunyai mobil, mempunyai apa gitu ya. Walaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang mungkin selingkuh, akhirnya dia merasa bahwa wah, saya tidak dinafkahi, saya pasti kamu hancur, saya pergi aja, bye. Tapi dia melihat bahwa tanpa kamu menafkahi, Sagitarius bisa hidup dengan anak-anak, lebih enjoy, lebih happy. Ya, dan akhirnya ada penyesalan. Di sini ada yang mau kembali ya, ada beberapa yang saya lihat mungkin dari pimpinanmu atau dari ya company mau, Sagitarius yuk balik yuk ke kantor, yuk ya. Karena dia tahu pada saat kamu sudah nggak ada, repot juga ya, karena mencari orang yang loyal itu susah ya. Dan pasangan pun sama, wah ternyata Sagitarius nih mau bisa up ya, saya mau kembali kepada dia, karena yang tadi saya bilang ada pasangan yang pemalas. Pada saat dia pergi meninggalkanmu, pada saat kamu susah, dia nggak mau susah. Pada saat sekarang kamu sudah up, dia mau datang seolah-olah saya menyesal, saya mau ini, saya mau minta maaf. Tapi Sagitarius itu nggak bodoh. Sagitarius ya ada sih saya lihat kalau di pasangan di sini Sagitarius agak-agak sedikit bodoh juga ya. Ada yang nggak bodoh, ada yang bodoh ya, karena masih mengizinkan dia masuk untuk menggorogotimu. Ini hati-hati ya. Tapi ada juga yang memang saya sudah kebal, saya sudah nggak mau ya, kamu memperlakukan begitu tidak adil terhadapku di masa dulu ya, karena pengalaman itu kan guru yang terbaik ya. Tetapi ada juga beberapa Sagitarius ya, karena empati, dia lebih empati ya, jadi ya logikanya nggak bermain, padahal semesta sudah membukakan loh mata Sagitarius bahwa ini orang baik, orang tidak baik, orang baik dan orang tidak baik pada saat kamu jatuh gitu, topeng mereka terbuka. Tapi Sagitarius itu kayak macam ya, karena itu saking polosnya ya, memaafkan terus. Kita memaafkan, tetapi jangan dekat-dekat lagi. Kenapa? Kalau kamu dekat-dekat dengan itu lagi, orang itu lagi, ya berarti kamu sama saja mengizinkan dia menyakitimu. Artinya kamu udah punya pengalaman. Ya. Tetapi ya itu urusan kamu. Ini saya cuma kasih arahan, bukan berarti saya menebar kebencian untuk dirimu dan orang lain, tidak. Saya di sini cuma bilang hati-hati, circle itu sangat berbahaya. Carilah orang-orang yang memang betul-betul apa adanya, supaya kamu tidak jatuh dalam jurang, bukan menyimpan duri dalam daging. Ya, kalau pasanganmu memang sudah berusaha untuk membahagiakanmu, tetapi belum contohnya ya, dia sudah bekerja keras tetapi hasilnya belum nampak ya, dia cuma kasih mungkin 1 juta padahal kebutuhan kamu 5 juta, ya nggak apa-apa, kamu backing ya, karena Sagittarius itu kan strong ya. Tetapi kalau yang tidak sama sekali, pemalas, ini yang saya bilang, ada yang pemalas karena dia mengharapkan Sagittarius terus, mental miskin. Dia mau seolah-olah orang kaya padahal benalu dari Sagittarius. Nah ini ada beberapa pasangan yang hura-hura di atas penderitaan Sagittarius karena tidak mau membantu dalam mencari nafkah. Nah ini ya, dia hanya mau menghabiskan. Ini lebih parah nih laki-laki ya. Laki-laki tuh yang mental miskin, yang jadi benalu. Padahal dia harus jadi kepala keluarga yang mengayomi, melindungi Sagittarius wanita. Ini kebanyakan, karena saya bicara energi paling dominan. Ya, jadi Sagittarius itu kadang-kadang itu mendapatkan pasangan itu yang baik di luar, tapi di dalam itu busuk loh. Ya, karena energi kamu menarik orang-orang itu, kamu terlalu dominan Sagittarius, terlalu maskulin, walaupun kamu wanita. Ya. Dan ya kalau mau dibilang karmanya ya, mereka ingin balik lagi kembali kepadamu karena mereka sudah jatuh, terutama dalam hal finansial, bahkan mungkin mereka terlilit hutang. Jadi untuk bisa bertopeng kembali ya dengan cara meminta maaf, padahal maaf itu tidak tulus, maaf itu ada maksud. Jadi hati-hati kamu di sini, ataupun sahabat-sahabatmu ada mau minjam duit, ini lebih kebanyakan ke duit ya, karena saya lihat di sini semua lagi terpuruk dalam hal keuangan, dimana pada saat kamu terpuruk mereka nggak ada bantu kamu sama sekali tuh. Tetapi pada saat mereka terpuruk, mereka seakan-akan mau datang kepadamu untuk meminta belas kasihan, padahal semua itu hanya palsu. Cuman karena apa? Malas, tidak mau kerja, maunya hanya mau minta bantuan aja, mental miskin atau mental pengemis, mau menerima bantuan aja padahal nggak cacat. Karena apa? Memberdayakan kemalasan dia.
Nah itu ya, jadi karma-karma yang dia dapatkan saat ini ya, ada kesepian, penyesalan ya, terus juga ada ya rasa iri sehingga orang juga tahu tentang tabiat dia ya, masalah keuangan ya, dan artinya nama baiknya pun tercemar karena pernah dia mencemarkan nama baik dirimu. Akhirnya orang tahu bahwa oh ternyata kamu tuh kayak gini. Artinya semesta memberikan keadilan buat Sagittarius. Oke itu ya, jadi karma-karma yang dia dapatkan di mana telah menyakitimu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak. Kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan huruf D, ada L, ada A, I, H, C, J, K, S, V, N, K, Y, U, H-nya double energinya up, C-nya juga double energinya up, E, W, ada huruf M, dan ada juga di sini huruf L. Ya, Sagittarius. Jadi kamu terkoneksi di sini dari inisial DLA, IH, CJK, SV, NKYUH, CEWM, dan L ya. Dari koneksi zodiak ya, kamu juga terkoneksi di sini dari zodiaknya, dimana kalaupun di inisial tidak ada, mungkin di zodiak ya. Di sini kamu terkoneksi dengan Pisces, ada Taurus, Aries, Cancer, Leo, Aquarius, Virgo, dan Sagittarius. Jadi koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Pisces, Taurus, Aries, Cancer, Leo, Aquarius, Virgo, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.